Gereja Protestan Maluku anggota PDI, Klasis Pulau Ambon, Jemaat GPM Immanuel OSN, Warta Jemaat Minggu tanggal 6 Desember 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi serta selamat memasuki Minggu Adventus yang kedua bagi saudara-saudara jemaat. Shalom. Dan di tengah tantangan hidup yang kita alami, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dan itu terbukti tatkala hari baru dan usul baru kita nikmati. Kini kami mohon perhatian jemaat terhadap warta jemaat GPM Immanuel OSN Minggu tanggal 6 Desember 2020 yang adalah sebagai berikut. Yang pertama, ucapan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan serta kebahagiaan lainnya kepada anggota jemaat yang mengalaminya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, informasi pelayanan ibadah. Ibadah minggu pagi ini akan dilayani oleh pendeta Nyonya N. Hasper Soisa. Pembacaan Alkitab dari Matius 5 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26 dan nyanyian persiapan adalah nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ibadah juga berlangsung di tiap rumah secara manual dan streaming. Liturgi yang digunakan adalah liturgi Adventus minggu yang kedua. Dalam ibadah minggu tanggal 20 Desember 2020 akan berlangsung baptisan kudus bagi 2 orang anak masing-masing. Yang pertama, Bruri yang Papilaya. Yang kedua, Alvaro Crisio Papilaya. Informasi yang kedua, akan menikah di Jemaat GPM Immanuel OSN pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 14 waktu Indonesia Timur. Satu pasang calon suami istri, Saudara Reinhard Clemens Rehandra dan Saudari Norce Was. Pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 13 waktu Indonesia Timur, satu pasang calon suami istri, Saudara Septulianus Walter Wermasubun dan Saudari Linda Sarah Sambono. Nikah masal akan berlangsung di Jemaat GPM Immanuel OSN pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 bagi 2 orang pasangan calon suami istri. Informasi tentang ibadah Natal, unit dan wadah pelayanan di Jemaat GPM Immanuel OSN berlangsung dari tanggal 7 Desember sampai tanggal 22 Desember 2020 sesuai jadwal yang diturunkan ke unit dan wadah-wadah pelayanan di dalam Jemaat GPM Immanuel OSN. Yang berikutnya, himbauan dari Polri Daerah Maluku, Resort Kota Pulau Ambon dan Pulau Florease, Sektor Nusa Niue, menyongsong Minggu-Minggu Adventus. Polri Daerah Maluku, Resort Kota Pulau Ambon dan Pulau Florease, Sektor Nusa Niue. Himbauan terkait penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah. Kepada yang terhormat, para ketua majelis jemaat seklasis GPM Pulau Ambon, pastor, paroki, para pemimpin gereja-gereja lainnya, dan jemaat sekalian di wilayah hukum Polsek Nusa Niue. Shalom. Berkaitan dengan perkembangan penyebaran COVID-19 di Kota Ambon, khususnya di wilayah Kecamatan Nusa Niue, dihimbau agar terkait pelaksanaan ibadah Minggu Adventus, Natal Kristus tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 dapat mematuhi protokol kesehatan COVID-19
sebagai berikut. Pertama, selalu menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak aman 1,5 sampai 2 meter. Yang keempat, jemaat yang tidak enak badan, batuk, flu, pilek dan lain-lain tidak diperkenankan mengikuti ibadah. Yang kelima, tidak berkerumun dan tidak melakukan kegiatan kumpul-kumpul atau kegiatan keramaian. Demikian himbauan Kepala Kepolisian Sektor Nusa Niue untuk menjadi perhatian. Alek, Beta, ketemu semua sehat dan aman. Ambon produktif. Ambon 5 November 2020. Kepala Kepolisian Sektor Nusa Niue, Ferdi Syahai Laitua, Inspektur Polisi 1, NRP 76010587. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menerima pelayanan dalam perkunjungan akhir tahun 2020. Ucapan terima kasih juga bagi saudara yang peduli terhadap pekerjaan pelayanan melalui pemberian bantuan bagi pembangunan fisik dalam jemaat. Berkat Tuhan selalu berlimpah atas hidup saudara. Demikian warta jemaat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan selamat beribadah. Shalom. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSN, Ketua Pendeta Nyonya J.A. Tirta Dias, Sekretaris Penatua KJD Kenjalan. Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat dipersilakan berdiri dan kita melakukan nyanyian rohani nomor 3, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Damai sejahteranya melingkupi saudara-saudara yang berpengharapan di dalam iman kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Silakan duduk. Di perayaan Adventus kedua ini, mari kita membawa senandung kasih. Dua lilin berwarna biru telah menyala. Yang satu adalah lilin pengharapan, dan yang satunya lagi adalah lilin kasih setia.
Cahayanya menerangi hidup kita di Minggu Adventus yang kedua ini, agar hati kita dipenuhi dengan terang cinta kasih dan kedamaian. Karena Yesus Kristus yang kita nantikan kedatangannya adalah perdamaian yang sempurna oleh kasih Allah. Mari kita angkat pujian bersama, Hari Damai yang Teduh. Jemaat kekasih, terang kasih Allah akan bersinar terang bila hidup kita mampu memberi cahaya. Namun dosa-dosa kita telah membuat cahayanya redup. Marilah sejenak kita berteduh, merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengingat segala dosa-dosa kita. Yang mendalam, rantai-rantai penderitaan semakin erat melilit dan bertambah berat untuk dipikul. Ada yang ketakutan, ada yang melawan lupa, dan ada pula yang memilih bertaruh nasib. Bahkan ada yang meragukan kuasa Tuhan. Mintalah pengampunan darinya agar diberikan kekuatan dalam menanggung segala tantangan hidup. Yakinlah bahwa Dia selalu bersama dalam keadaan apapun. Dengarlah seruan kami, hapuskanlah pelanggaran kami, dan bersihkanlah dunia yang sakit ini demi kasih-Mu yang besar. Amin. Hidup baru, hidup dalam kasih, dalam damai dan cinta kasih. Hidup berdamai dengan segala ciptaan adalah jawaban iman atas kasih Allah. Oleh sebab itu, tinggalkanlah segala kejahatan dan berpalinglah pada Yesus Kristus
Selamat kita. Jadilah pembawa damai dan hiduplah dengan harapan baru setiap hari. Tuhan Yesus, Raja segenap alam. Jemaat yang terkasih, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih untuk semua yang Kau jadikan bagi kami di hari ini. Dan di saat ini ketika kami ada dalam beribadah, mampukan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dan memahami apa kata firman-Mu. Bekerjalah bagi kami di saat ini untuk kami boleh membaca dan mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Matius 5 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang 26 dengan perikop Yesus dan hukum Taurat. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada perbuatannya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Sekian jauh firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat Tuhan yang terkasih, salam damai kepada jemaat semua yang berada di rumah dan di mana saja jemaat mendengarkan ibadah kita pada saat hari ini. Jemaat yang terkasih, berhubungan dengan perayaan Adventus yang kedua dan tema kali ini berhubungan dengan damai, terambil dari Matius 5 ayat 23 sampai 26. Jemaat Tuhan, kita melihat bahwa ada nilai perdamaian yang ingin ditekankan di dalam ibadah atau perayaan Minggu Adventus kedua. Jemaat terkasih, kalau kita ingat pada setiap kali perayaan Natal, salah satu praktek spiritual yang masyarakat kita lakukan adalah orang tua, anak-anak, saudara bersaudara datang bersalaman atau berkunjung satu dengan yang lain untuk menciptakan kembali rasa damai. Kalau ada salah, kalau ada sengketa pada masa-masa itu atau saat-saat itu, mungkin malam Natal, uji tahun atau bahkan tahun baru, orang berusaha supaya dia melangkah pada waktu selanjutnya tidak lagi dengan beban sengketa, persoalan baik di hati saudaranya maupun di hatinya sendiri. Nah, itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih yang ingin Yesus bahas ketika dia membawa tentang khotbah di bukit.
dan teks-teks selanjutnya. Kebiasaan ini yang ingin kita bahas sekarang, yaitu bahwa kehidupan yang mencari damai adalah kehidupan yang sebenarnya membawa kita kembali untuk menilai atau kita mendapatkan, mencari dan menemukan apa hakikat kehidupan yang sebenarnya. Berusaha untuk tidak menyakiti kehidupan orang lain, berusaha untuk tidak menyakiti kehidupan saudara kita. Sebab ketika kita menyakiti orang lain, ibu bapak dan saudara-saudara, yang tersisa daripada peristiwa itu adalah hati nurani yang tidak damai. Hati nurani siapa? Bukan hanya hati nurani orang yang menjadi korban atau orang yang kita sakiti atau ketika kita disakiti oleh orang lain, tetapi sebenarnya pelaku atau orang yang melakukan ketidakadilan atau menyakiti saudara itu sebenarnya di dalam lubuk hatinya yang paling dalam pasti juga ada hati nurani yang tidak damai. Mengapa ibu bapak dan saudara? Sebab ketika kita hadir sebagai manusia, kita dicipta oleh Tuhan. Desain kita sebagai manusia adalah sebagai pembawa damai. Bukan dicipta untuk membawa kesakitan kepada orang lain. Kita bukan dicipta oleh Tuhan untuk membawa trauma, untuk membawa masalah, untuk membawa sesuatu yang menyakitkan kehidupan orang lain. Oleh karena itu ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan ciptaan itu berlaku di dalam kehidupan kita, maka diri kita sendiri akan memberi peringatan pertama bahwa kita sudah salah arah. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks ini pada ayatnya yang ke-23 dikatakan bahwa bahkan ketika kita hendak beribadah, bahkan ketika kita sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan, yang dimaksud sebagai sebuah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan ibu bapak, sebaiknya jika kita masih melakukan hal-hal atau kita masih teringat peristiwa-peristiwa menyakitkan, teks ini menyarankan kepada kita supaya kita meninggalkan sejenak upacara atau ritus kita mempersembahkan korban, dan kita kembali kita memperhatikan saudara kita yang dengannya kita masih mengadak atau kita masih berada di dalam hubungan yang tidak baik itu. Lebih baik kita pergi berdamai. Mengapa ibu bapak? Sebab ketika kita melakukan sesuatu yang tampak baik, misalnya persembahan syukur, dan pada pihak yang lain kita merasa masih ada ganjalan, maka dua hal ini akan bertabrakan di dalam hati kita, akan membuat kita menjadi orang yang tidak tenang. Sebab pada satu ketika kita ingin berbuat baik, tapi kita tahu bahwa ada masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang masih harus kita perbaiki, dan kita tahu kita juga mau bahwa persoalan-persoalan itu kita selesaikan. Dan karena itu Yesus mengatakan, oleh karena itu pergilah dulu berbaikan dengan saudaramu, mencari damai dengan saudaramu, dan persembahanmu itu ketika engkau lakukan dengan perasaan berdamai, persembahan itu akan berlipat ganda hasilnya bagimu. Mengapa? Karena kita benar-benar mencapai nilai pengucapan syukur yang sebenarnya. Ketika pengucapan syukur itu kita bawa kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan damai, paling tidak kita sudah berusaha melakukannya. Mungkin perdamaian yang kita upayakan belum 100% terjadi, tetapi upaya-upaya itu membawa kita kepada sebuah pengucapan syukur yang sejati. Nah, itu ibu bapak dan saudara yang kekasih, betapa berharganya sebuah upaya untuk mencari kehidupan yang damai. Proses itu penting sama seperti hasil. Mungkin seringkali kita temukan di dalam kenyataan hidup kita, upaya kita mencari damai itu tidak serentak akan mendapatkan hasil. Tetapi bahwa ketika kita melewati proses mengupayakan damai, ada sesuatu yang dipulihkan di dalam hati kita. Kehidupan kita kembali kepada tata aturan yang sebenarnya, kepada hukum kehidupan itu sendiri, yaitu perdamaian dan kedamaian. Nah, ibu bapak dan saudara yang kita kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ayat selanjutnya dikatakan juga bahwa jika engkau ternyata punya lawan dan engkau sedang bersengketa, berusahalah juga untuk melakukan
perdamaian, atau paling tidak menegosiasikan sesuatu sehingga mungkin menjembatani kesalahpahaman, ya, memperbaiki hal-hal yang rupanya salah dimengerti oleh karena perbedaan perspektif, cara pandang, dan kepentingan-kepentingan tertentu. Dan karena itu Yesus berkata, sebelum itu sampai ke pengadilan, proses yang sangat strict, di mana yang terjadi adalah hitam dan putih, maka berusahalah menjembatani persoalan-persoalan itu dengan mencari perdamaian. Di dalam kasus ini kita diarahkan untuk keluar dari dinding pembatas kita, mungkin itu egoisme, rasa dendam, ya, atau bahkan ketakutan kita, keluar dari dinding itu, menerobosinya, dan membuat jembatan bagi relasi yang lebih baik. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat ayat ini sejenak, nampaknya Yesus mensasarkan ayat ini bukan kepada orang-orang yang sudah menjadi korban, tetapi justru kepada orang-orang yang merasa diri besar, merasa diri benar, padahal bisa jadi mereka adalah pelaku daripada sebuah ketidakadilan, pelaku kekerasan yang mengakibatkan hati orang lain tersakiti, dan orang-orang itu barangkali juga tidak bisa mampu untuk mengupayakan keadilan. Mereka diam, mereka menerima dengan pasrah karena mungkin mereka merasa tidak mempunyai kekuatan. Nah, pada titik itu Yesus berkata kepada setiap orang yang karena sesuatu hal merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya lebih benar daripada orang lain, untuk berusaha mencari perdamaian. Ibu bapak dan saudara yang kita kasihi, kita hidup di tengah-tengah dunia ini, di mana banyak kali ketidakadilan itu masih terjadi di depan mata kita. Ya. Ada banyak anak-anak mengalami ketidakadilan, ada banyak perempuan mengalami kekerasan, ya. Ada banyak orang miskin yang tidak mendapatkan haknya, ada banyak orang sakit yang untuk mengupayakan kesehatan mereka tak mampu, dan keadilan tidak berpihak kepada mereka. Di sini Yesus berkata kepada kita semua, ya, bahwa hal-hal itu yang kita tidak sadari sebenarnya menyakitkan hati orang lain. Kita menimbulkan hati nurani yang tidak damai di dalam kehidupan orang lain, dan bukan hanya hati, tubuh mereka merasakan ketidakdamaian itu, penderitaan dan kesakitan mereka rasakan. Di dalam hal seperti itu, ibu bapak dan saudara, Yesus berkata bahwa ada banyak cara untuk mengupayakan kedamaian, asalkan kita benar-benar terbuka untuk mencari dan mengusahakan perdamaian itu. Jika kita tidak berusaha mencari kedamaian itu, maka itu seperti dinding atau seperti tembok yang tertutup. Tetapi ketika kita mulai mengupayakannya, maka dinding itu akan terbuka, akan terterobos, pintu itu seperti terbuka bagi orang-orang yang mengupayakan perdamaian. Damai yang dimaksud bisa dalam bentuk meminta maaf jika kita bersalah. Damai yang kita maksud bisa dalam upaya menanggung risiko-risiko tertentu, tetapi upaya kita adalah untuk menyatakan bahwa kita ingin berdamai. Jika kita lihat ayat-ayat seperti ini, Bapak dan Saudara, Yesus mengatakan bahwa ada titik rawan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, di mana orang-orang masih berada di dalam ketidakdamaian. Ya, baik itu dia pelaku maupun dia yang menjadi korban berada di dalam kondisi ketidakdamaian. Dan karena itu, di dalam Minggu Adventus kedua ini, kita diajak untuk merenungkan dalam kehidupan kita dan juga keadaan di sekeliling kita, dan menyadari bahwa kedamaian itu merupakan kebutuhan yang sangat penting, sebagaimana halnya kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal, kita butuh kedamaian. Sebagai orang-orang Kristen, kita tidak bisa menyembah Allah di dalam kondisi tidak damai, di mana pada saat itu kita menjadi pelaku terhadap sesuatu hal yang merugikan orang lain. Tetapi hal yang kedua yang ini Yesus katakan kepada kita semua juga adalah bahwa jika saudara-saudara menjadi korban kepada sebuah ketidakadilan, maka saudara harus berusaha juga, tidak boleh pasrah menerima keadaan itu
Seakan-akan itu sesuatu yang bisa saja terjadi kepada kita semua. Oleh karena apa? Kita juga membutuhkan kedamaian. Dan karena itu kita harus berusaha juga untuk keluar dari keterbatasan itu. Kita berusaha untuk tidak pasrah menerima kenyataan itu. Entah itu kita berdoa, kita mencari keadilan, kita mencari bantuan, dan hal-hal yang lain. Yang pasti bahwa kita harus mengusahakan kedamaian itu di dalam hati kita dengan terus berusaha. Ya, misalnya kita mengalami ketidakadilan, kita harus berusaha untuk mencari keadilan itu. Korban-korban kekerasan, ya, korban-korban ketidakadilan, ya, kalau kita ada di posisi itu, jangan membiarkan diri kita, dan bahkan ketika orang menggunakan nama Tuhan atas nama ketidakadilan itu, kita harus melawannya, ya. Karena apa? Kita berusaha mencari kedamaian. Kedamaian yang Yesus ajarkan adalah kedamaian yang sejati, kedamaian yang berbasis pada keadilan, bukan kedamaian yang memanipulasikan keadilan itu, yang mengorbankan orang yang sudah menjadi korban, orang yang sudah jatuh tertimpa tangga atas nama kedamaian. Yang Kristus ingin ajarkan kepada kita adalah perdamaian di atas kesetaraan, perdamaian di atas keadilan. Itulah fondasi bagi sebuah perdamaian. Karena itu, sebagai orang Kristen, kita tidak diarahkan Kristus untuk mati konyol. Kita tidak diarahkan untuk menerima segala kenyataan ini dengan pasrah, tapi mengupayakan perdamaian sedapat mungkin yang berbasis pada keadilan. Dengan hal itu, maka ketidakdamaian dalam hati kita akan berubah ya, dan lama-kelamaan kita akan mengarah kepada kehidupan yang lebih damai. Ibu bapak dan saudara sekalian, damai dibutuhkan oleh semua orang. Damai diperlukan siapa saja tanpa kecuali. Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan damai di dalam kehidupan ini. Karena itu, mari kita memasuki Minggu Adventus ini dengan mempraktekkan sesuatu di dalam hidup kita yang membawa kedamaian. Entah itu dengan keluarga kita yang sekarang secara intensif, ya, kita ada bersama-sama dengan mereka. Jangan sampai kita melewatkan Minggu kedua Adventus ini, bahkan sampai melewatkan Natal nanti, perayaan Natal, dan mengakhiri tahun ini dengan menyisakan, ya, hal-hal yang menyakitkan di dalam hati siapapun di sekitar kita. Kita berusaha untuk mencari damai, sebab ketika kita mencari damai, maka kita sedang berada di titik Adventus itu sendiri. Ketika kita mengupayakan damai, maka kita menyatakan kepada Tuhan, aku siap menanti kedatangannya. Ketika kedamaian itu kita lakukan tanpa perayaan apapun juga, ibu bapak dan saudara-saudara, kita sedang beradventus. Dan karena itu kita mau menjalani minggu-minggu Adventus ini dengan upaya untuk mencari kedamaian, upaya untuk mencari kebahagiaan, sebab kedatangan Kristus tidak lain adalah membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Kepada kita semua yang masih berkeluh kesah di dalam kehidupan ini oleh berbagai hal yang menyakitkan kita, teruslah berusaha untuk mencari kedamaian itu. Karena Kristus ada bersama-sama dengan kita, dan Dia mengetuk pintu hati kita semua untuk mengembalikan jati diri kita sebagai umat Allah yang dicipta Tuhan untuk menerima kebahagiaan, untuk mendapatkan kedamaian di dalam kehidupan ini. Kristus tidak menginginkan kita menderita di dalam kehidupan ini. Jikalau ada penderitaan yang kita harus jalani oleh karena iman kita, oleh karena kesetiaan kepada Tuhan, maka kita berusaha bahwa di dalam penderitaan itu pun kita menemukan makna damai yang sejati. Tetapi jika penderitaan yang harus kita atasi, harus kita lawan, maka Tuhan, sumber segala damai itu pun akan bersama-sama dengan kita mengupayakan perdamaian, mengupayakan kedamaian itu. Jemaat yang terkasih, mari berjalan di jalan mengupayakan kedamaian, sebab jalan itu bukan jalan kita sebenarnya. Jalan itu adalah jalan Kristus. Jalan itu adalah jalan Tuhan. Setiap umat yang berjalan pada jalan perdamaian, mengusahakan kedamaian, orang-orang itu sedang mengikuti jejak Kristus itu sendiri. Kita sedang berada di jalan Tuhan. Selamat menjalani Minggu Adventus kedua.
selamat berjalan di jalan-jalan mengupayakan perdamaian dan keadilan. Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kini kita akan mengaku iman kita secara bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dipersilakan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki saat persembahan syukur. Mari jemaat, sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita ada dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena kasih-Mu di saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk memberikan persembahan syukur kami dari rumah tangga kami masing-masing. Kami minta pengampunan dari-Mu ya Aba ya Bapa, jika dalam memberikan persembahan syukur kami ini tidak sesuai dengan apa yang Bapa berikan bagi kami. Tapi ini kami Tuhan. Untuk itu Bapa, persembahan yang kami berikan ini Bapa memperlambangkan itu untuk memperlambangkan itu guna pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berikan kami hikmat dan karunia-Mu Bapa lewat persembahan yang kami berikan. Namun ajarilah kami agar persembahan yang kami berikan ini bukan saja berupa mata uang, tapi seluruh kehidupan kami pasrahkan kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Amin. Teman-teman, saatnya bagi kita untuk membawa doa kita kepada Tuhan. Mari dengan hati yang penuh kekusyukan kita memfokuskan perhatian kita dan kita bersama-sama membawa doa kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa berkenan menjumpai kami di dalam lika-liku kehidupan kami sebagai umat manusia. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, sebab anugerah kehidupan masih tetap Tuhan percayakan kepada kami. Kami tahu sebagai manusia ada banyak kelemahan dan kekurangan kami. Kami bersyukur bahwa di tengah segala kenyataan itu, Tuhan senantiasa memberikan keampunan kepada kami dan memberikan kepada kami berkat-berkat untuk melanjutkan kehidupan kami, menopang, mendampingi kami di dalam berbagai kesulitan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena hari-hari kehidupan yang Tuhan beri kepada kami, walaupun kami selalu berada di dalam kewaspadaan berkenaan dengan kondisi pandemi ini Tuhan, kami membawa seluruh pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan, Allah sumber segala kehidupan. Berkenan ya Tuhan, memberkati kehidupan kami, memberikan kepada kami segala kemungkinan yang terbaik, karena Engkau Allah yang Maha Tahu atas berbagai kenyataan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Selamatkanlah kami semua ya Tuhan, berikan kami keampunan-Mu jika dalam kehidupan kami ada kesalahan dan kekeliruan. Tuhan berikanlah kemampuan supaya kami terus bisa membangun kehidupan bersama
yang saling menopang, yang saling memperhatikan, yang saling mencari kedamaian satu terhadap yang lainnya. Tolonglah kami Tuhan, juga supaya di dalam kenyataan hidup yang seringkali jatuh bangun menghadapi banyak kenyataan, kami tetap memiliki kedamaian di dalam hati kami, sehingga kami mampu untuk tenang, mampu untuk menjalankan kehidupan ini seturut dengan cinta kasih Tuhan. Kami menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan kasih sayang Tuhan, dari anak-anak kekasih kami, yang masih berada di dalam kandungan ibu sekalipun, sampai anak-anak kami yang beranjak remaja. Kami memohon kasih sayang Tuhan bagi anak-anak kami. Jaga dan lindungi anak-anak kami ya Tuhan. Berkati anak-anak kekasih kami di dalam waktu-waktu sulit ini. Biarlah mereka diberikan sukacita senantiasa oleh Tuhan, dikaruniakan Roh Kudus dari Tuhan, sehingga mereka mampu menjalani masa-masa kecil mereka, masa bertumbuh mereka Tuhan, dengan segala keadaan yang baik. Ketika mereka harus belajar dengan segala kondisi yang ada saat ini, kami memohon kasih karunia Tuhan, hikmat Tuhan tercurah bagi anak-anak kekasih kami, supaya mereka sanggup tetap bisa belajar dengan baik di dalam kondisi dan kenyataan ini. Tuhan, kami berdoa untuk juga segala kebutuhan mereka, makanan dan minuman, juga pendampingan orang-orang tua, supaya anak-anak ini bertumbuh di dalam keadaan yang aman, sehat, hidup bergizi. Kami memohon kiranya berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai anak-anak kami. Kami juga menyerahkan para muda-mudi kami dalam tangan Tuhan, dengan seluruh aktivitas harapan mereka untuk membangun kehidupan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kami mohon Tuhan memberikan iman senantiasa kepada semua para muda-mudi kami, dan optimisme untuk terus mengupayakan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Untuk yang hilang harapan, berada di dalam kekecewaan atau perasaan yang tidak menentu, kami memohon kasih sayang Tuhan menyertai dan memberkati, menguatkan mereka selalu. Sebagai orang-orang dewasa di dalam persekutuan ini, kami pun mau berdoa memohon kiranya berkat-berkat Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kami. Apapun yang kami usahakan untuk membangun kehidupan keluarga-keluarga kami mohon ya Tuhan, senantiasa Tuhan dampingi dan Tuhan berkati. Untuk semua kekasih-kekasih kami yang berusaha untuk membangun hidup mereka, dan karena itu terpisah jauh dari keluarga, kiranya kasih sayang Tuhan menjangkau mereka di mana saja mereka berada. Ya Tuhan, kami mengingat semua orang bertua lanjut usia dalam persekutuan kami. Kiranya kasih sayang Tuhan menyertai, sehingga di masa tua mereka terus menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Sinar iman mereka kiranya terpancar terus dalam kehidupan bersama selaku keluarga dan juga sebagai jemaat dan masyarakat. Ya Tuhan, di kesempatan ini kami juga akan dan mau menyerahkan gereja Tuhan di mana-mana untuk seluruh ungkapan pelayanan yang dilakukan dengan berbagai cara, untuk terus melayani umat-Mu, menjaga iman mereka, untuk terus menumbuhkan kasih sayang dan kepedulian dari waktu ke waktu. Upaya-upaya koinonia, diakonia, upaya-upaya kesaksian di dalam kehidupan gereja di mana-mana kiranya diberkati senantiasa oleh Tuhan. Secara khusus jemaat kekasih kami, jemaat GPM Immanuel SN ini Tuhan, kiranya seluruh perangkat pelayan diberkati oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, untuk semua tugas dan tanggung jawab yang tetap harus dilaksanakan dalam kondisi-kondisi yang sulit ini. Kami pun berdoa bagi masyarakat bangsa dan negara kami. Di tengah situasi ini kami mohon, biarlah roh perdamaian dari Tuhan itu membuat masyarakat kami mampu untuk saling menghargai satu dengan yang lain, mampu untuk saling menghidupi satu dengan yang lain. Jauhkanlah daripada kami ya Tuhan roh yang menghancurkan, yang memecah belah daripada kehidupan bersama kami sebagai bangsa dan negara. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya bangsa kami tetap utuh, tetap kuat, dan tetap berfokus pada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan, membangun kehidupan bersama, mengangkat semua penderitaan yang masih dialami dalam berbagai rupa dan bentuk di dalam masyarakat kami. Para pemimpin bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan didik mereka, Tuhan dampingi,
supaya mereka tetap berfokus pada upaya melayani masyarakat yang telah Tuhan percayakan di dalam kepemimpinan mereka. Bapa di surga, terima kasih banyak. Kami mendoakan semua orang yang sementara yang berada di dalam kesakitan dan penderitaan, di rumah-rumah sakit, untuk berbagai jenis penyakit, untuk berbagai jenis penderitaan. Kami memohon ya Tuhan, berkenan tumpangan tangan kasih sayang Tuhan melawat kami semua, mengangkat dari penderitaan, menjamah tubuh-tubuh kami yang lemah ini, menguatkan kami, menyehatkan kami, sehingga kami boleh menikmati hidup pemberian Tuhan ini dengan lebih leluasa lagi. Seluruh perangkat medis, obat-obatan, dan pelayanan secara umum kiranya Tuhan Yesus memberkati, supaya dengan sehati sepikiran kami semua menolong, saling bertolong-tolongan untuk menanggung beban-beban penderitaan dan mengangkat segala kesakitan dan penderitaan ini membawa pada kehidupan yang lebih baik. Inilah doa kami bersama ya Tuhan. Ada doa-doa yang dinaikkan umat dari dalam rumah tangga masing-masing untuk berbagai kebutuhan, untuk berbagai pergumulan. Kami memohon kiranya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab menurut cinta kasih Tuhan yang besar bagi kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Ada banyak lagi yang kami minta daripada Tuhan, namun kami percaya apa yang tidak sempat terucap dari bibir mulut kami, namun yang kami rasakan di dalam hati, juga kami pikirkan di dalam pikiran kami. Tuhan tahu segala sesuatunya itu, dan kami percaya Engkau peduli kepada kami. Tuhan akan memberi, bahkan melebihi apa yang kami harap dan kami minta, sebab Engkau mengasihi kami Tuhan dengan kasih yang sungguh-sungguh luar biasa. Inilah doa kami bersama ya Tuhan. Kami bawa doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang agung, yang membawa kepada kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa, Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat Tuhan yang kekasih, ibadah ini akan usai, namun hidup akan terus berlanjut dengan segala misterinya. Ingatlah pesan Yesus agar terangmu bercahaya dengan cara hidup berdamai dengan semua orang. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan Yesus memesan dalam malam Tuhan. Nyanyian rohani 1:6. Yesus memesan dalam malam, hendak kita jadi dirinya gelap. Akan hormat Tuhan percayalah, anak masing-masing di sudutnya. Yesus memesan, lihatlah belah bumi yang berdosa. Pendampingan Tuhan kekal dan abadi bagi kita semua, bahkan di penghujung ibadah kita di saat ini. Tuhan menyediakan berkat bagi kehidupan kita bersama. Mari jemaat terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu hari ini sampai selama-lamanya.